Tenda kamu kok begitu kamu lagi. Iya. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa? Duduk saja dulu. Seseorang menjadi master of ceremony atau pembawa acara yang biasa disebut MC. Oke, kita tenangkan diri kita masing-masing dan mari kita berdoa sebelum kita dengan materi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami semua diberikan kuasa, talenta dan karunia yang luar biasa dari Bapa di surga. Kami bersyukur karena hari ini kami akan belajar bagaimana mengembangkan talenta-talenta kami. Kami bersyukur untuk saat ini karena kami boleh ada bersama-sama di sini untuk mengikuti materi tentang dasar-dasar menjadi seorang MC. Berkati kami semua, anak-anak yang mendengarkan, tetapi juga kakak pengasuh hamba ini yang akan menyampaikan materi ini kepada anak-anak. Terbatas, kami cukup kekurangan, tetapi kami tahu apa yang terbatas dan apa yang kurang dalam penyampaian kami akan Tuhan sempurnakan bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus bagi kami sekalian. Amin. Ya. Oke, materi tentang musik kakak. Iya. Siapa yang biasa lihat Kak Agus tampil di panggung? Angkat tangan dulu. Masa sedikit itu saja? Kak Agus yang mana Kak Agus?
sebut-sebut kata-kata dalam bahasa Inggris itu kamu mengerti saja. Kalau salah-salah ya kamu mengerti saja sudah. Oke, adik-adik perhatikan di sana, nanti kakaknya jelaskan. Yang kurang-kurang itu kalau di Google. Tadi malam kan kita sudah bahas materi tentang media sosial itu penting untuk saya atau tidak? Adik-adik bisa mencari informasi ya pelajaran tentang seorang tentang Master of Ceremony. Ada video-videonya, contoh-contoh untuk memandu acara ya. Ada acara resmi seperti kepala acara resmi itu seperti upacara dan lain sebagainya di dalam gedung ya. Tetapi ada juga acara-acara di luar gedung. Oke, terus ada acara ulang tahun. Ya. Kakaknya perkenalkan diri kan tahu siapa sih mus kenal saya kok? Saya cantik kan terangkan. Kakaknya bukan puji sampai. Anak-anak Tuhan itu cantik dan ganteng-ganteng. Dong luar biasa. Dong hebat. Iya. Nama lengkap saya Mia Mathalda Misaur. Saya asalnya dari Gado. Bapak Nufor Doreri Tinabuan, ya Sulawesi Selatan. Kalau mama Nabire, Wasior, Warope dan Transiki. Oke, kakaknya nanti di Nabire. Kalau ada yang bisa tebak kakaknya umur sekarang, kakaknya kasih dia hadiah. Aja yang besar nih. Ayo mama itu satu tua sama dia. Coba. Iya. Iya, kakaknya. Aduh, kakaknya di depan itu masih dia bilang adik-adik bawang begitu. Biasa kalau kalian yang begini, itu anak bawang jadi termasuk. 31. Aduh luar biasa, muda sekali saya. Sudah penasaran toh? Iya. Kakaknya sekarang sudah usia yang ke 42 tahun. Oh iya, ada adik Asawarope kan? Asal. Hans. Oh, dari meja zaman mereka pun ada yang cari. Iya. Oke. Iya. Kakak belum berkeluarga, tapi kakak baru punya kekasih. Sudah lansia baru dapat jodoh, tapi itu kan Tuhan yang atur. Oke, kita langsung saja. Ya, dasar-dasar sebagai seorang pembawa acara atau MC itu dia sebagai penyaji acara. Ya, contoh tadi pagi lihat kakak pengasuh kami. Nah, itu dia mengatur jalannya acara ibadah Jumat Agung tadi ya di luar. Oke, seperti itu. Kemudian dia menyampaikan susunan acara, ya, susunan acara lalu memulai acara itu ada pengantar acara. Itu tugasnya MC untuk menyampaikan. Oke. Seperti tadi kami bilang, saat ini kita akan mengikuti materi MC. Nah, seperti itu pengantar. Baik, syarat dasar seorang atau pembawa acara MC yang pertama itu ini bahasa Jawa, luwes. Luwes itu dia punya kuasa yang luas ya. Kemudian percaya diri. Kakaknya yang ada juga untuk biasa di depan suruh palu atau menyanyi begitu. Karena satu tangan saya sini suka gemetar-gemetar juga. Ada duduk-duduknya, apalagi mendadak-mendadak begitu kan kita perlu persiapan diri ya. Iya, percaya diri itu utama ya. Kemudian kita orang lihat situasi
positif ya. Jangan sebagai pembawa acara itu bicara kata yang bisa menyinggung orang lain, bikin yang datang ikut untuk acara itu jadi marah, toh? Apalagi mungkin yang jadi pembawa acara itu dia punya masalah dengan ada satu tamu yang datang. Macam kakaknya punya masalah dengan adik-adik ini, terus kakaknya sengaja gitu punya masalah yang tidak baku marah. Akhirnya kan terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan bersama. Ya. Tidak boleh punya pikiran negatif. Kemudian tanggap, ya, berpikir dan bertindak cepat. Kalau kamu lihat contoh biasa kakak Mus, kalau di panggung baru ada apa sih dulu bisik, langsung kakaknya kayak kakak Mus langsung dengan caranya dia untuk mengatasi jalannya acara atau kegiatan yang berlangsung ke. Oke, jadi tanggap cepat. Lihat kalau di konfirmasi seperti ini, nanti sebentar begini atau kayak tadi. Sebenarnya materi yang sekarang bukan materi ini, tetapi karena kita tanggap ya, karena pematerinya belum datang, materi yang berikut kita kasih naik seperti itu. Oke. Selanjutnya antusias dari awal hingga akhir. Jangan pertama-pertama acara jangan semangat. Tengah-tengah begini yang pembawa acara sudah loyo, apalagi acara penutup sudah loyo lagi. Oke, ya. Kemudian berjiwa besar, ya. Berjiwa besar itu menerima orang kasih masukan, saran, maupun mungkin ada kesalahan yang adik-adik sebagai MC lakukan, dikritik, kita harus menerima itu, memperbaiki kesalahan yang sudah kita lakukan. Jadi kita harus berjiwa besar, menerima segala masukan, kritikan dari orang lain untuk membangun diri kita sendiri, toh? Ya, oke. Yang berikut memiliki sense of humor. Ya, sedikit-sedikit supaya kalau lihat suasana yang tegang itu kayak tadi katanya ada bercanda sedikit-sedikit itu supaya suasana ini rileks, santai, penuh dengan semangat, ya, ceria, seperti itu. Kemudian disiplin. Jadi pembawa acara itu dia harus lebih awal datang daripada peserta atau orang-orang yang diundang. Betul kan tidak? Jangan datang langsung sendiri duduk. Ya, MC mana? MC belum datang. Gitu. Ya. Kemudian penampilan. Nah, penampilan juga faktor pendukung syarat, ya. Penampilan bersih itu rapi, ya, berpakaian yang sopan, kemudian rapi, wajar, tidak makeup sampai mungkin di sini beda tebal sedang, terus alis sebelah tebal, sebelah tipis, bibir di bawah lipstick tebal, di atas tipis, atau karena lupa jadi bibir sebelah ini saja yang dapat lipstick sebelah ada. Diperhatikan penampilan kita. Laki-laki juga jangan rambut gomez berdiri bikin acara di depan. Oke, itu contoh, ya, contoh. Ya. Karena di sini ditutup penampilan itu bersih, rapi, wajar dan sopan. Kemudian senyum. Coba kamu senyum dong. Cuma senyum berapa? Bukan gigi udah apa-apa. Nih, katanya itu lagi itu salah bisa dari bukan gigi. Senyum. Ya. Oke, kita lanjut. Lanjut, ya, sudah bisa. Nanti kita minta kakak-kakak dong perbanyak materi supaya adik-adik juga bawa pulang untuk sebagai referensi belajar, ya. Belajar. Oke, lanjut. Sikap seorang MC selama acara berlangsung, ya. Ini di acara-acara resmi. Duduk di tempat yang tersedia didampingi dengan seorang panitia. Jadi yang punya kegiatan itu ada satu orang sebagai protokoler yang dilaksanakan harusnya. Jadi dia memandu. Mungkin ada yang dilupakan, dia kasih lihat sebentar kita bisa acara ini, nanti acara ini. Sebentar acara ini terus lanjut acara ini lagi. Seperti itu. Jadi ada yang memandu juga di belakang MC. Nah, kemudian berdiri di saat berbicara atau membawakan acara. Jadi kalau kita sudah mempersilakan macam Bapak Bupati menyampaikan sambutan atau panitia menyampaikan laporan panitia, berarti kita tidak perlu berdiri lagi. Kita duduk di tempat yang sudah disediakan untuk kita, ya.
Dan waktu itu untuk orang yang kita persilakan untuk menyampaikan sambutan atau laporan panitia. Itu contoh. Oke, kita lanjut. Tidak perlu menjelaskan kalimat dengan menggunakan tangan atau anggota tubuh yang lain. Kalau sekarang kami sampaikan materi ini, ya perlu anggota tubuh juga ikut ya, supaya adik-adik lebih memahami. Ya, lanjut. Bersikap formal, misalnya tidak tertawa atau hindari batu, dan biasanya apalagi kalau lihat yang cantik duduk di depan, terasa begini tidak pacar juga duduk di situ langsung, karena duduk di depan baru dekat pengamat lagi sebelah, dia sudah langsung maksudnya kok dia tuh supaya dia pintar. Iya, atau sementara ini pas lagi baru dia tidak bisa kasih pindah main gitu, kalau batuk saja masih dengar naik. Ya, seperti itu contoh. Bisa diterima? Bisa. Apakah terlalu cepat? Tidak. Kita lanjut? Lanjut. Lebih cepat lebih bagus toh? Tidak. Akhir Mas Hari, ini kamu belajar dulu. Ya, ini udah sedang saja. Oke, kita lanjut. Sikap MC selama acara. Ya, ini ada juga sikap-sikap yang harus diperhatikan ya. Kita lanjut. Tidak menyebut ulang atau mengomentari acara dan berbicara. Kalau macam Bapak Bupati sudah sampaikan laporan, tidak lagi kita komentari laporannya Bapak Bupati atau sambutannya lagi seperti itu. Itu contoh. Ya, lalu tidak memegang-megang atau mempermainkan sesuatu. Macam mungkin berdiri di depan baru ada pegang HP kah, sebentar bicara terus pegang-pegang HP baru ini bicara begini, itu sudah tidak beretika, ya, tidak sopan. Oke, lanjut. Mengucapkan dengan benar semua pangkat, jabatan, dan nama lembaga atau instansi dan juga nama orang yang harus disebutkan. Jadi harus sebut dengan lengkap. Jangan sebut macam contoh. Penyanyi materi kita di siang hari ini adalah Kakak Nos, begitu-begitu ya. Tidak. Tetapi kita harus menguasai ya. Harus tahu betul nama dan juga jabatan atau pangkat ya. Kemudian lembaga dari mana yang kita mau sebut, kita harus menyebutkan dengan baik dan benar. Oke, lanjut. Tidak dilarang untuk tersenyum terutama di akhir kalimat atau akhir acara untuk memberi kesan yang baik. Ya, kesan yang baik itu kalau di acara resmi kita tidak senyum atau tertawa di akhir acara itu ya, atau mungkin menyampaikan sesuatu, tetapi sikapnya yang baik ya. Tetap kita fokus. Oke, kita lanjut. Bersikap dan berbicara dengan santai, ya, dengan santai. Kadang kita tegang tuh sampai orang itu buka begini, juga. Kami juga sering begitu. Ya, belajar, dan dengan sendirinya akan hilang rasa hidup itu. Jadi santai, relax. Oke, lanjut. Ya, kita lanjut. Selalu tersenyum dan boleh tertawa asal sesuai dengan kondisi yang sedang berlangsung. Kalau kondisi ini boleh senyum, boleh tertawa, ya, tapi jangan berlebihan toh. Oke, ya, lanjut lagi. Gunakan tangan atau anggota tubuh yang lain untuk memperjelaskan dan menyemarakan suasana asal tetap sopan. Kayak tadi kakaknya tuh, ya ada gaya-gaya sedikit, seperti itu. Jadi kita menggunakan anggota tubuh kita ini untuk menyemarakan suasana. Yang penting sopan. Iya, kita lanjut lagi. Oke. Satu lembar terakhir di belakang ini. Adik-adik bisa memahami apa yang kami sampaikan? Iya. Nanti tidak saja. Nanti pelajar sendiri dia akan berkembang sendiri. Oke. Yang berikut boleh
seperti tadi kakaknya cerita tuh, kalau dia ada pacar di depan situ duduk di sebelah lagi ganteng kan, perempuan ganteng bisa. Iya. Itu kan humor sedikit, oh? Ya, lanjut. Boleh meminta hadirin untuk bertepuk tangan. Tepuk tangan dong. Ya, seperti itu. Selanjutnya selalu siap ada kreasi-kreasi ya, improvisasi untuk mengisi kekosongan acara. Macam biasa kamu di kakak Nus di depan panggung itu kalau ada acara-acara lomba, sedikit-sedikit kakak Nus ada gerakan-gerakan ini, ada bicara-bicara itu namanya improvisasi supaya mengisi kekosongan yang ada. Jadi suasana itu tidak tegang, tidak diam-diam. Ya. Kita lanjut. Ini ada tips penguasaan dan penghayatan acara. Tips kita sebagai MC ya, untuk menghayati dan menguasai acara yang kita pimpin atau kita pandu. Yang pertama itu ketahui jenis acaranya itu. Jadi kita tahu jenis acara. Seperti sekarang ini acaranya apa? Camping bersama. Berarti satu jemaah tidak sendiri toh? Ada berbaur dengan teman-teman yang lain toh? Oke, ya. Yang berikut persiapan penampilan, sikap dan gaya bahasa yang sesuai dengan jenis acara. Oke, jadi kalau acara camping ini kakak Pegasus tidak bisa pakai gaya bapak-bapak, gaya mama-mama atau gaya kakak-kakak pemuda. Tetapi kita memandu kegiatan ini dalam karakter ada yang bilang dalam karakter wanita. Iya. Oke. Dalam karakter anak-anak sekolah ini. Dalam karakter kita anak-anak gitu. Ya. Terus penampilan kita juga kakak pengasuh jangan kasih contoh yang nanti akan diikuti oleh anak-anak sekolah minggu. Oke. Ya, kita lanjut. Siapkan ini, ya tadi kakaknya bilang ini. Kalau ada bahasa-bahasa Inggris tuh minta maaf. Nah, biasanya kalau pembawa acara di panggung itu ada kartu kecil yang dia pegang toh? Nah, itu kartu yang berisikan semua susunan acara atau semua mata acara yang akan dia pandu. Seperti itu. Kita lanjut. Selalu adakan kontak dengan panitia untuk melakukan recheck. Ya, contoh tadi materi yang di jam sekarang ini bukan materi kakak Mia dan nanti kakak Mus, ya, tetapi materinya Bapak Pendeta. Berhubung Bapak Pendeta ada pimpin ibadah perjamuan, jadi kita koordinasi dengan panitia berkoordinasi dan begini. Oh kalau begitu, yang pemateri ini ada, kita majukan acaranya, dorong yang kasih materi dulu. Jadi selalu ada komunikasi dengan panitia penyelenggara kegiatan atau yang punya acara. Ya. Oke, selanjutnya berlatih terus sampai dengan hari H. Jadi seorang MC itu dia harus betul-betul untuk menguasai semua acara, dia harus berlatih, ya, berlatih menghafal acara, siapa pembicara, materi tentang apa, dia harus berlatih sampai dengan hari H. Itu waktu pelaksana kegiatan. Oke. Kakak Mus, ini bagian terakhir kita menyanyi satu lagu lagi dulu. Semua berdiri. Lagu yang tadi kan, sahabat kami ada kata-kata yang mesti dilakukan oleh Kakak Mus.
Jagalah hatimu terhadap dosa. Oke. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Sebentar ya, kamu boleh bergerak pinggang sedikit. Iya. Kepala. Oke. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Diulang 2 kali. Jagalah hatimu terhadap dosa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Sebentar ya. Kenapa kau pergi nanti kau duduk lagi sampai yang lama. Ada yang tahu begini? Ada yang tahu yang bagian terakhir? Ada yang terakhir yang lain. Yang Tuhan Yesus tersenyum terakhir. Oke, sudah. Iya, itu tinggal sedikit saja materinya. Kita menyanyi dulu.
Kakak, saya tidak bisa. Kakak, saya tidak bisa. Gantinya sudah. Toh? Bisa begitu toh? Atau kata terjadi? Kakak, saya tidak bisa. Sudah. Ini terada. Oke. Cara untuk kita mengatasi demam panggung atau rasa atau rasa yang pertama apa? Bisa lihat di depan yang pertama apa? Kakak kasih turun ke bawah kakak. Hilang kakak. Naik. Ya, oke. Yang pertama apa? Ya, persiapan materi dengan baik. Otomatis adik-adik yang bertugas sebagai pengawal Turki itu harus punya persiapan toh? Iya, hafal sebelum berbuka menyanyi lagu ini. Setelah doa menyanyi lagu ini atau setelah doa masuk pujian. Lalu menyanyi lagu ini terus berdoa lagi untuk baca firman. Setelah itu menyanyi pujian ini untuk persembahan. Jadi kita harus hafal betul persiapan materi dengan baik. Kemudian persiapan penampilan yang nyaman, ya. Jangan perempuan sekarang ini suka pakai yang ketat-ketat. Betul nggak tidak? Perlu mini lagi. Kamu kan mini bukan kayak kami yang mini kecil, bukan. Tapi di rok itu sampai di sini. Kayak mau menari yo itu sudah. Yang kau tahu itu sudah. Oke. Iya. Laki-laki pun demikian ya, karena sudah merasa besar, sama boleh bisa menjadi tentara, polisi. Tapi dia kurang tinggi, diperlakukan baik-baik. Oke, jadi kita lihat apa penampilannya? Toh? Iya, jangan begini dulu bapak koridor ini. Kita presiden nggak ada kamu ke sana itu. Iya toh? Biasa begitu toh? Kita lihat stoknya itu, stoknya naik sebelah tinggi, sebelah di bawah. Kemarin siapa yang bawa Yospan? Sungguh manis, ini semua pakai stocking. Kata kami dulu Yospan kayak pakai stocking, coklat. Iya. Jadi kita perhatikan pakaian kita, penampilan kita, toh? Rambut disisir dengan rapi, baju juga yang sopan, ya. Jangan pakai yang putus di sana lagi. Oke, ya itu contoh. Kemudian yang berikut, jangan mengkonsumsi makanan dan minuman yang dapat mengganggu tenggorokan atau pernapasan dan pencernaan. Iya, jangan makan makanan sampah pas seperti pimpinan acara di tebak sampah dengan banyak. Apalagi suka makan rica garam. Hello, rica garam, kelompok rica garam mana? Iya. Siapa yang tahu temannya pernah operasi usus karena rica garam bekerja? Ada? Berarti suka makan rica garam atau? Iya. Makan rica banyak begini pergi terlalu yang berputar-putar. Padahal tidak ada orang yang dipercayakan, cuma adik-adik yang dipercayakan untuk jadi bersih. Oke. Terus minum-minuman yang ada soda-sodanya begitu. Jadi di depan begitu bicara terlalu dengan apa? Mangkor atau iya. Penonton sekalian, begitu. Ya, jadi kita menjaga kenyamanan ya. Oke, jangan mengkonsumsi. Kemudian minum air putih, tarik nafas panjang-panjang. Kalau tubuh itu pelan-pelan tarik nafas. Saya sebutkan. Iya, tarik nafas pelan-pelan. Tenangkan
tapi itu adalah karunia, itu adalah talenta. Ya, kami punya anak sekolah minggu, hobi kita, ya, talenta kita itu adalah berkat kita, ya, berkat kita. Tanya Kakak Nus biasa MC dibayar atau tidak, Kakak Nus? Dibayar, tapi itu dibayar, dan itu adalah berkat kita yang Tuhan sudah siapkan di orang yang punya acara, ya. Jadi ketika kita dipercayakan itu, kita dihormati, kita dihargai. Untuk itu kita benar-benar melakukan yang terbaik, ya. Kalau kita melakukan yang terbaik, berarti berkat yang Tuhan siapkan itu akan menjadi berkat kita, gitu, ya. Jadi jangan main-main, ya. MC itu juga talenta, ya. Itu berkat dari Tuhan, atau mau dikembangkan? Iya. Selamat berlatih dan teruslah berlatih. Oke, itu dari kakaknya, dan ada tambahan dari Kak Anus. Mari kita sambut. Jangan bertanya ulang ke Kak Anus. Oke, sudah apa? Sudah. Oke. Sudah kami sebut. Nama saya Nusri Yoselus Bako. Sudah? Bukan Yunus, bukan Linus, bukan ada Nus ya. Jadi ada Nusri tapi berpanggil saja. Oke, tambahan saya sedikit. Masih mau? Masih ada sedikit. Kenapa namanya MC? Oke. MC itu dari bahasa Inggris, artinya master. M itu master of ceremony. Ceremony itu pakai C. Ceremony. Master itu artinya pemimpin, penguasa. Ceremony acara. Jadi kalau di MC itu dia bisa perintah presiden, Bapak Presiden dipersilakan dulu, Bapak Presiden dipersilakan untuk misalnya Bapak Presiden dipersilakan naik ke panggung. Kita bisa perintah semua. Yang di dunia ini bisa perintah pejabat tinggi itu tukang potong rambut. Bapak leher patah sedikit. Bapak tukang potong rambut biar presiden yang datang juga tetap diperintah. Begitu toh? Sama MC dipersilakan duduk kembali. Dipersilakan naik ke panggung. Naik. Dipersilakan turun kembali. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, dengar dulu. Tadi kakaknya sudah sampaikan beberapa hal yang banyak. Ada beberapa hal yang kakak tambahkan. Kita harus tahu acara apa. Misalnya, oh itu besok acara ulang tahun. Oh kalau acara ulang tahun, saya tidak boleh gaya bahasa. Atau kalau acara ulang tahun berarti berpakaian seperti pergi ke pesta ulang tahun. Kalau acara upacara 17 Agustus, mau MC di 17 Agustus jangan pakai baju dance, pakai topi Michael Jackson, ini apa ini, celana yang batas ini, gitu. Jadi kita harus tahu acara. Kalau kita tahu acaranya apa, kita harus tahu oh, kalau acara ini berarti saya harus pakai pakaian begini. Mengerti? MC diundang, siapa namanya? Hah? Chris siapa undang MC di 17 Agustus. Chris datang dengan baju kaos dan sepatu boot, sepatu lumpur, terus pegang sabel di samping. Tidak. Jadi kita harus tahu pertama jenis acaranya apa supaya pakaian kita menyesuaikan, kata-kata juga kita menyesuaikan, gitu ya. Oke lanjut. Kita harus tahu tema atau dress code. Dress code itu jelas tentukan kakak nanti datang di kantor acara nikah itu. Kami temanya itu ungu. Oh sudah kalau itu saya jangan datang MC pakai baju kuning, nanti tidak cocok. Oh, biasanya di acara-acara tertentu yang tuan acara bilang begini, besok kita temanya pakai baju biru ya. Oke, kalau memang punya baju biru pakai, ya pakai baju biru, gitu. Kemudian ya, supaya kita punya kata-kata lancar, adik-adik semua dan kakak-kakak yang bilang, supaya kita bicara lancar, memang tergantung dari wawasan kita. Sering membaca, sering nonton TV. Siapa yang sering nonton berita? Suka nonton berita? Suka nonton berita bukan sinetron,
bukannya ini apa telenovela, suka nonton berita siapa? Suka nonton berita supaya kita punya kosakata banyak. Kalau kosakata itu apa ya? Kemampuan untuk menyajikan banyak kalimat, ya. Jadi kalau cuma katanya kita kemampuan kosakata cuma sedikit, maka kita bicara terbatas. Kita baca hadirin dipersilakan dulu. Kalau sudah kita baca sesuai hadirin dipersilakan dulu. Tapi kalau kita kosakata banyak, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami persilakan hadir kembali. Mari kita berikan tepuk yang meriah. Oke, banyak membaca dengan berita supaya ada yang ngatur. Kenapa kita bukan dulu untuk yang baru isu? Oke, yang berikut harus percaya diri tentu dengan pakaian yang rapi. Ya, kalau acaranya besok pagi jam 7 jangan tahan mata sampai jam 5 pagi. Toh, harus banyak tidur. Yang perempuan yang siap lipstick, yang sudah siap baju, setrika dia rapi supaya kita tampil kita percaya diri. Karena MC itu mengatur sampai pejabat-pejabat tinggi, orang-orang yang sangat terhormat, sehingga kita harus rapi supaya kita percaya diri dekat dengan mereka. Betul. Kemudian suara harus cukup, ya tidak terlalu keras, tapi cukup keras untuk didengar. Jangan sampai MC harus cukup keras, tidak boleh terlalu keras, tapi cukup keras, ya. Oke, kakak kasih tentang adik-adik pernah dengar suara-suara tentang cara membawa acara. Acara kita kelompokkan secara umum menjadi 3 bagian, 3 jenis acara secara umum, yaitu acara yang bersifatnya pesta atau party, kemudian acara yang bersifat upacara kenegaraan yang di dalam gedung, kemudian upacara resmi formal yang di luar gedung atau di lapangan upacara. Nah, kalau 3 ini kita ingin sampaikan kata-katanya, intonasinya beda. Kalau di upacara bendera pakai begini: pemimpin upacara memasuki lapangan upacara, barisan disiapkan. Tapi kalau yang si acara ulang tahun tidak bisa. Selamat ulang tahun kepada. Cocok Pak? Ya, berarti nada yang seperti kakak bikin itu perlu dilatih. Nada begitu dipakai untuk upacara formal yang bersifat yang dipakai di lapangan upacara. Jadi kalau acara di lapangan upacara kita oke, mari kita tepuk tangan di upacara bendera. Ayo, bisa. Tidak. Jadi intonasi gaya berbicara tergantung. Kakak tadi kelompokkan acara menjadi 3 bagian. Formal sekali yang di luar di lapangan, kemudian acara formal yang di dalam gedung, dan acara yang bersifat pesta. Pesta itu misalnya acara ulang tahun kabupaten bikin di Masa Soya, ada bikin lomba jalan santai, ada door prize, kemudian ada MC untuk orang lomba Yospan, lomba itu kemarin makan jagung dan lain seperti itu. Nah, jadi tiga jenis itu yang pertama tadi kita kasih contoh yang MC yang di lapangan upacara. Pemimpin bisa perempuan itu. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara, barisan disiapkan, penghormatan pasukan. Nah, ya bahasa begitu hanya cocok di lapangan upacara. Kalau pakai di acara ulang tahun atau kami persilakan Bapak Kepala Dinas Peternakan untuk mencabut undian kedua. Kami baik saya hitung 1, 2, 3 mulai makan kasmi. Oke, jadi sepakat ya. Jadi kalau soal-soal seperti itu pasti dipakai untuk upacara yang bersifat formal di lapangan upacara. Oke, masuk ke acara formal tapi yang di dalam gedung. Dia hampir mirip sama acara di lapangan, tapi dia intonasinya agak berbeda begini. Bapak Bupati, misalnya Bapak Bupati
Oke, kalau bupati jangan tambah kabupaten karena bupati pasti untuk kabupaten. Bupati Teluk Bondama memasuki gedung. Jangan Bupati Teluk Bondama memasuki, tidak cocok untuk di dalam gedung. Jadi di dalam gedung tetap suaranya tetap tetap terjaga tapi intonasinya diturunkan. Tidak pakai nada tinggi. Oke, jadi nadanya diturunkan. Bupati Teluk Bondama memasuki gedung, hadirin dimohon berdiri. Dia lebih pakai nada rendah. Kalau acara di luar pakai nada di atas kepala. Pemimpin pasukan memasuki lapangan upacara. Hadirin dimohon berdiri. Nah, di dalam Bupati Teluk Bondama memasuki gedung, kami mohon seluruh hadirin sekalian untuk berdiri. Mari kita berikan tepuk tangan yang mulia untuk itu sama. Maka selain di dalam gedung sudah, berarti di dalam gedung tetap bahasanya formal. Kurangi improv di dalam gedung kalau acaranya acara resmi. Tapi kalau dalam gedung acaranya ulang tahun, berarti kata-katanya lebih banyak harus kita improv. Wow, mari kita berikan tepukan luar biasa seperti itu. Itu kalau di dalam gedung, tapi acaranya bersifat party. Party itu tahu toh? Pesta. Nah, kalau acara dalam ruangan tapi bersifat pesta, ulang tahun, perayaan ulang tahun sekolah, maka bahasanya kita lebih lebih fleksibel, lebih mengalir, terus tidak kaku dengan kata-kata, tapi lebih improv. Improv itu bisa kita keluar dari kata-kata yang sudah dicatat di kertas, tapi tetap sopan seperti kami yang bilang. Oke, sudah? Oke, kita pindah ke acara yang bersifat outdoor di lapangan, tapi sifatnya pesta, perayaan, door prize, lomba jalan santai, kolorasi yang baku hambur ini. Kapan ya warna-warni baru pulang semua warna. Kolorasi. Oke, acara yang bersifat pas pesta atau party yang di luar lapangan pakai nada tinggi, tapi pakai nada tinggi begini. Nada tinggi tapi lebih santai, bersifat pesta. Tidak bisa di luarkan. Mari kami persilakan Pak Bupati. Nah, misalnya, halo apa kabar masyarakat semua? Apa kabar semua yang berada di gedung ini? Kalau acara bersifat pesta tidak bisa. Halo apa kabar adik-adik yang berada di gedung ini? Nanti orang yang di depan panggung saja dengar, orang di seberang jalan sudah dengar. Ya. Jadi kalau suara yang dikeluarkan beda-beda, intonasinya pun beda-beda tergantung acaranya apa, kemudian acaranya di dalam gedung atau di luar gedung. Tepuk tangan dulu. Oke. Satu lagi saya ingatkan, ini contoh saja. Kalau mau menyapa tamu-tamu, yang terhormat itu ada berapa? Yang terhormat itu ada berapa? Ada berapa orang kalau dalam satu acara? Oke, dia artinya yang paling di atas tuh, terbaik, tercantik, berarti dia yang paling lebih di atasnya. Mengerti? Terganteng berarti paling ganteng di bawah dia, sekarang itu bukan begitu ya. Tertinggi berarti tidak ada orang yang tinggi sama dengan dia. Berarti kalau kita menyapa yang terhormat cukup satu saja. Mengerti? Jadi kalau Bapak Gubernur ya ada yang terhormat Gubernur Provinsi Papua Barat, begitu. Kemudian di bawahnya kita sebut yang kami hormati, yang saya hormati. Jadi jangan terhormat lagi, karena yang terhormat cuma satu. Oke, kalau misalnya Bapak Gubernur hadir sama wakilnya, berarti yang terhormat Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Yang terhormat karena gubernur dan wakil untuk jabatan sama tim. Betul. Kalau Bapak Bupati dan Wakil Bupati hadir sama-sama, berarti yang terhormat langsung kita sebut yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bondama. Habis itu yang di bawah-bawahnya pejabat kita sebut yang saya hormati atau yang kami hormati. Jangan tambah terus semua, jangan dari atas sampai di bawah yang terhormat semua. Siapa yang pernah dengar seperti itu? Tidak ada. Jadi yang terhormat cukup yang pertama saja yang terhormat, yang berikut sampai ke bawah yang saya hormati atau yang kami hormati.
Bisa mengerti? Ya, maka pindah lagi ke ibadah MC di ibadah-ibadah unsur seperti ibadah sekolah minggu, tunas, atau ibadah keluarga. MC-nya begini. MC sudah harus sampai duluan supaya MC minta pokok doa. Jangan sudah mau berdoa bilang keluarga ada pokok doa yang kita lakukan. Bapak ke belakang tanya mama masih sedikit piring bila sampai saya balik papi dan akan sedikit lagi semua dosa kau selesai. Begitu. Jadi MC punya tugas harus sampai duluan minta pokok doa. Kita semua salah selama ini. Masa mau berdoa baru catat. Punya pulpen ada pulpen kan? Kita selalu akhirnya ramai kalau kita bagian belakang. Begitu. Tidak. MC sampai duluan minta pokok doa. MC sampai duluan minta Bapak yang kita kunjungi atau Bapak yang kita kunjungi punya nama karena kita akan sebut. Selamat datang di ibadah keluarga atau ibadah tunas. Kita sedang hari ini kita mengunjungi teman kita Christian dan Melva misalnya. Karena kita mau sebut nama. Selamat datang di teman kita. Contoh tidak karena kita sudah harus datang duluan tanya nama. Toh kita sudah lihat nanti saya berdiri di sudut sini. Rumah sempit jadi nanti saya balik begini. Begitu. Jadi fungsi MC adalah mengatur semua supaya jalan baik. Oke, sudah ingat MC harus datang duluan supaya kita pokok doa. Jadi setelah dari sini adik-adik pulang kalau disuruh MC, pokok doa sudah harus diminta duluan. Kalau ada kakak yang MC di PAM, mau MC di bapak-bapak di PKB, di PW, bila mama bapak, kalau MC di sana itu kita pokok doa dulu supaya pelayan ibadah itu memang datang langsung kasih dia sebelum ibadah. Bapak pelayan dan tua sama pendeta ini pokok doa supaya habis dia mau masuk doa semua dia tidak perlu tanya lagi. Takut dari tanya sama. Oke, yang berikut. Ya, yang terhormat kemudian MC. Oke, MC di ibadah-ibadah keluarga, ibadah unsur, MC tidak boleh angkat lagu untuk menyambut pelayan liturgi. Mari kita menyanyi. Tidak, MC punya tugas mengatur jalannya acara. Tidak, MC sudah selamat datang teman-teman semua. Kita akan mulai dengan ibadah kita. Misalnya sudah baca susunan acara, kita persilakan untuk ucapan selamat datang dari teman yang kita kunjungi ini. Oke, untuk mulai dengan ibadah kita untuk menyebut pelayan liturgi, kita menyanyi. Pada liturgi sudah siap lagu pembukaan atau biasa liturgi siap lagu pembukaan itu ya. Jangan angkat lagu, MC tidak boleh sebut lagu karena habis itu liturgi mati. Ini pada siap lagu, kita sudah menyanyi. Mari kita menyanyi satu kali lagi. Jadi MC punya tugas hanya menyusun acara, menata dia supaya acara jalan baik dan lancar. Bukan angkat lagu. Mengerti? Pulang dan perbaiki ya teman-teman adik-adik ya. Nanti kalau ada liturgi sudah tahu liturgi orang yang masuk dalam lagu pembukaan ucapan shalom. Sebelum mulai kepada kita di sore hari ini, mari kita bagi berdiri kita menyanyi puji Tuhan. Lalu selanjutnya baca masuk pujian, terus nyanyi satu kali lagi untuk menyambut pelayan di. Jadi MC tidak perlu membawa lagu, kecuali MC itu dia double satu kali dengan liturgi, boleh toh? Itu sudah susunan acara. Baiklah, saudara-saudari teman-teman sekalian, kita akan mulai dengan ibadah. Saat kita semua bagi berdiri dan kita bernyanyi dengan penuh sukacita dalam nyanyian rohani nomor 14 ayat 1-2. Itu boleh, karena dia bertugas ganda sebagai MC dari. Ya, tapi kalau MC saja tidak boleh angkat lagu itu suami tugasnya, petugas liturgi. Oke, itu saja beberapa hal yang akan sampaikan. Semua berdiri. Oke, coba tangan kanan di atas semua ya. Coba tangan kanan di atas. Tangan kanan. Coba hitung sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan kiri lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaki kiri. 1, 2, 3, 4,
8 kalau bagi 2 berapa? 4. Kita bikin 4. 1, 2, 3, 4. Satu kaki. 1, 2, 3, 4 kaki kanan. 1, 2, 3 kaki kiri. 1, 2, 3, 4 bagi 2. Coba kita bikin 2. 1, 2 kanan. 1 kaki kanan. 1 kaki kiri. 1, 2. 2 bagi 2. Hah? 2 bagi 1. 2 bagi 2 ya 2. 2 oke. 2 bagi 2 sampai 1. 2 bagi 2. Coba kita bikin satunya. 1, 1, 1, 1. Kita coba sambung dia 8 kanan, 8 kiri, 8 kaki kanan, 8 kaki kiri. 4, 4, 4, 4, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1. Kita gabung. Oke, coba ya. Tidak boleh putus. Siap, tangan kanan. Sebentar. Temponya agak cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Begitu ya. Oke, kita coba. Habis dari 8 pindah ke 4 lagi. 1, 2, 3, 4, 1. Habis dari 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Oke. Kita coba ya pengulangan. Oke, dari 8 angkat tangan kanan. Siap, mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Satu kali lagi. Siap, dari 8 ya. 8, 4, 2, 1. Satu lagi. Coba dari 8. Siap. Mulai. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Oke. Ya, silakan duduk. Iya. Terima kasih Kak Anus. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kak Anus. Oke. Tadi kakaknya ada bikin permen toh? Nah, jangan buang kulit-kulit permen sembarangan. Jangan buang sampai ya kakak. Masing-masing orang, anak-anak, pegang sampahnya dan bawa buang di tempat sampah. Ya. Baik. Materi kita telah selesai dan saatnya untuk kita makan siang. Ya, untuk kita makan siang. Untuk itu, terima kasih Kak Anus sudah membantu kami menjelaskan materi kepada anak-anak dan semua berdiri kita berdoa. Setelah itu, kalau berdoa berdiri nanti kacau. Hidup tenang. Ya. Kita berdoa mengakhiri materi hari ini dan kita berdoa untuk kita makan. Kita berdoa 1, 2, 3. Bapa di surga, hamba telah selesai dengan hamba-Mu Kak Anus menyampaikan materi tentang dasar-dasar sebagai MC kepada anak-anak sekolah minggu dan juga kepada kakak-kakak penas semuanya. Kami
bersyukur Tuhan, karena MC bukan saja sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi itu adalah talenta yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami, dan itulah berkat kami yang Tuhan sudah taruh lewat pendidikan, lewat materi ini, tapi juga lewat kepercayaan-kepercayaan yang diberikan kepada kami selama ini kami jalani. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami anak-anak sekolah minggu dan juga kakak pengasuh yang sudah setia, duduk dengan tenang, penuh sukacita dan bahagia mengikuti materi ini sampai dengan selesai. Kiranya dapat memotivasi anak-anak serta kakak pengasuh yang lain untuk terus berkarya, tampil demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini kami telah selesai dan kami siap untuk menikmati makan dan minum di siang hari ini. Kami juga mohon kekuatan, kesehatan Tuhan berikan kepada kami ketika kami boleh makan dan minum bersama, supaya tubuh kami tetap sehat dan kuat, kami terus selamat dalam penyertaan Tuhan untuk mengikuti kegiatan Genting Paskah ini sampai dengan selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami, sumber segala berkat. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya, semua berdiri dengan tertib. Ya, untuk makan minum nanti diambil oleh kakak-kakak pendaki kelompok tidur ya. Kamu harus suami itu kan kamu dulu. Oh, tapi aku harus suami. Oke, ya, langsung ambil piring. Ambil
kesehatan. Karena sesudah makan itu biasa mata langsung, tapi syukur karena kita dapat keringat, mata bisa lebar. Kita memilih satu kunci bahwa kita pergi. Kalau adalah sukacita, adalah sukacita dalam hatiku, dalam hatiku, dalam hatiku adalah sukacita dalam hatiku, diberikan Tuhanku. Ulang lagi, adalah sukacita dalam
Itu satu kelompok. Ini kelompok ini kelompok yang masih boleh coba bagi lagi. Iya, kata dulu di sini. Banyak tidak saya. Terus kelompok yang ketiga, mulai kelompok yang ini sampai sini. Bisa? Kelompok yang pertama menyanyi adalah sukacita. Kelompok ini adalah suka-suka cita-cita. Kelompok ini adalah SUKCITA. Setelah itu harus menjadi satu bagian selesai. Putar lagi. Ya saya putar lagi gini. Setelah itu yang SUKCITA pindah ke kelompok ini. Dia pindah ke sini. Pindah ke sini. Setelah itu putar lagi. Yang tadi dia pindah ke sini. Ini pindah ke sini. Dan ini pindah ke sini. Bisa? Oke, kita ulang. Kita lihat sama-sama dulu. Kita sama-sama dulu. Ini yang pertama. Sama dulu. Adalah sukacita dalam hatiku, dalam hatiku, dalam hatiku. Adalah sukacita dalam hatiku. Ini oke sekarang masing-masing. Adalah di sini ada